Om Swastiastu. Selamat sore anak-anak yang Bapak cintai. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak ingin menyampaikan materi yaitu kelas 5, tema 3, subtema 1, yaitu tentang iklan. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Bapak yang memimpinnya, berdoa dimulai. Selesai. Baik, anak-anak yang Bapak cintai, Bapak harap anak-anak semua dalam keadaan sehat, selalu menjaga kesehatan anak-anak di rumah, selalu memperhatikan protokoler kesehatan, yaitu selalu cuci tangan, memakai masker, dan jaga jarak. Karena kita sedang menghadapi yaitu sebuah pandemi yang namanya virus COVID-19. Langsung saja kita ke materi. Nah, pengertian dari iklan. Iklan itu adalah sebuah informasi yang tujuannya untuk mendorong, menyampaikan sesuatu, membujuk atau memberikan pengaruh kepada khalayak ramai atau banyak orang agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Jadi, dari pengertian ini, Bapak bisa informasikan atau Bapak bisa simpulkan kepada anak-anak, sebuah iklan itu adalah mendorong atau menyampaikan sesuatu. Contoh, anak-anak pasti pernah menonton televisi. Pasti kalau di televisi tentunya pasti ada iklan. Nah, iklan di televisi itu tujuannya pasti untuk menyampaikan informasi. Contohnya, ada handphone. Kalau handphone informasinya tentang apa? Pasti seputar tentang handphone. Tidak mungkin informasinya melenceng ke makanan. Seperti contohnya. Contohnya tentang sepeda motor. Tentunya yang informasi yang didorong untuk khalayak membeli atau ingin memakainya, tentu informasi seputaran tentang sepeda motor. Tidak mungkin ke handphone. Seperti itu. Bapak rasa itu sudah mengerti anak-anak. Bapak lanjutkan sekarang. Nah, kata kunci di sini yang sangat dibutuhkan sekali. Kata kunci adalah kata atau frasa yang digunakan untuk mencocokkan iklan dengan istilah yang dicari atau dibaca oleh orang-orang. Contohnya, kalau makanan, tentu pasti ada kata kuncinya. Misalkan lezat. Misalkan tentang bahasa gaul sekarang, ajib. Misalkan. Seperti pada televisi misalkan tentang kuliner makanan, apa kata-kata yang hebat? Lezat, nikmat, itu kata kuncinya. Tidak mungkin sebuah makanan kata kuncinya tentang handphone misalkan. Kata kuncinya 10 megapiksel makanan, kan tidak mungkin, tidak nyambung antara kata kunci dengan produk yang dijual. Itu kata kunci. Misalkan kalau handphone misalkan. Kalau handphone pasti kata kuncinya tentang apa? Seputaran tentang handphone, tidak mungkin di makanan. Seperti itu, harus menyesuaikan. Selain itu juga menyesuaikan dengan bahasa-bahasa milenial saat ini. Tentunya kalian pasti lebih paham tentang Bapak, tentang bahasa-bahasa milenial. Artinya bahasa-bahasa gaul. Dengan bahasa-bahasa gaul itu, kita menjadi tertarik. Itu kata kuncinya. Lezat, nikmat, ajib. Aduh Gusti, karena mesti ada seperti itu. Itu tentang makanan. Itu kata kunci. Kalian tentu pernah menonton televisi. Ada bahasa-bahasa di sana. Bahasa-bahasa yang menyocokkan dengan produk, dengan iklan yang ditawarkan. Nah, sekarang kita lanjutkan tujuan iklan. Yang pertama, memberitahukan kepada khalayak ramai tentang suatu produk. Nah, tentunya yang pertama ini, tujuan dari iklan itu adalah memberitahukan tentang produk yang dijual. Misalkan, apa produknya? Makanan, alat transportasi, alat komunikasi, atau lain sebagainya. Tentu, itu nanti yang akan diperlihatkan. Yang kedua, mempengaruhi khalayak ramai tentang suatu produk. Pasti, yang ditonjolkan adalah kelebihan atau keunggulan dari produk tersebut. Tidak mungkin kalau tujuan iklan itu adalah
memperlihatkan kelemahan dari produk yang dijual. Pasti yang ditonjolkan adalah kelebihannya, keunggulan dari produk tersebut. Sehingga si pembaca, si pendengar, atau yang melihat iklan tersebut terpengaruh untuk memakai, menggunakan produk tersebut. Yang ketiga, menyarankan seseorang untuk membeli suatu produk yang diiklankan. Setelah kita melihat bahwa iklannya tersebut bagus, tentunya ada rasa ketertarikan dari kita untuk memakai, menggunakan, dan bahkan untuk membeli suatu produk yang ditawarkan. Karena di sana yang diberitahukan, yang diinformasikan tentang keunggulan produk tersebut, pastinya kita jadi tertarik. Nah, misalkan contohnya, handphone anti pecah misalkan. Dilindas sama truk tidak pecah. Contohnya pasti seperti itu. Tidak mungkin sebuah iklan menginformasikan atau memberitahukan produknya itu tentang kelemahan dari produk tersebut, pasti keunggulannya. Yang keempat, memberikan informasi tentang produk. Artinya memberikan informasi tentang misalkan sepeda motor ini dengan kecepatan sekian, irit dengan bahan bakar, atau lain sebagainya. Misalkan kalau tentang makanan ini dibuat dari bahan-bahan yang alami, misalkan beritahukan. Handphone misalkan, informasinya bisa menampung sekian file misalkan. Bisa untuk bermain game yang kapasitas besar misalkan, seperti itu. Menarik halayak ramai. Kalau menarik halayak ramai ini dari nomor 1 sampai 4, semuanya itu harus masuk di sana. Tentunya dengan bahasa, video, kata-kata, dengan kata-kata yang bagus, video yang bagus, produk yang ditawarkan atau ditonjolkan kelebihannya. Tentu menarik bagi halayak ramai atau halayak yang menonton atau membaca iklan tersebut. Nah, syarat-syarat iklan. Dari segi isi iklan, harus objektif dan jujur. Ini banyak iklan sekarang yang sifatnya selalu menonjolkan tanpa memperhatikan kelemahan dari iklan tersebut. Nah, di sini kalau seperti itu, kita membeli sekali produk tersebut karena kita tidak sesuai dengan apa yang dipromosikan, jadinya kita hanya sekali membeli produk tersebut. Jadinya harus objektif dan jujur, tidak terlalu melebihkan sekali. Kalau terlalu melebihkan sekali, produknya hanya sekali dinikmati oleh halayak ramai. Singkat, jelas, dan mudah dipahami. Artinya tidak menggunakan bahasa-bahasa yang tidak dipahami oleh masyarakat halayak ramai. Harus dengan bahasa yang singkat, jelas, dan mudah dipahami. Tidak menyinggung pihak lain. Artinya tidak menyinggung, misalkan kita bersaing dengan si A, si B, kita tidak menyinggung produknya tersebut. Tidak menjelek-jelekkan, artinya pakailah ini, produk ini tidak bagus, misalkan seperti itu. Tidak boleh. Itu adalah syarat iklan. Menarik perhatian, banyak, informatif, dan komunikatif. Ya. Dari segi bahasa iklan, menggunakan pilihan kata yang tepat, menarik, logis, dan sopan. Artinya dari segi bahasa juga menggunakan bahasa yang sopan. Tidak menggunakan bahasa-bahasa yang bahasa-bahasa yang sopan, artinya tidak menggunakan bahasa-bahasa yang sifatnya kasar, yang sifatnya tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan ejaan, atau tidak sesuai dengan kata-kata yang seharusnya tidak dikeluarkan. Bahasa disusun untuk menonjolkan informasi yang dipentingkan. Artinya di sini informasi yang dipentingkan saja yang menonjolkan sini, tidak keluar dari produk yang ingin dijual. Misalkan terlalu bertele-tele, artinya dalam bahasanya ini tidak terlalu bertele-tele, tidak panjang, artinya yang penting saja diperlihatkan dalam iklan.
teks iklan harus menuju sasaran. Apa sasarannya? Sasarannya tentang produk ingin dijual, mengedepankan tentang keunggulan dari apa yang dijual oleh penjual tersebut. Tidak alurnya, artinya tidak melenceng ke sana kemari. Jenis iklan. Yang pertama, iklan pemberitahuan pengumuman. Iklan yang bertujuan untuk memberitahukan sesuatu kepada halayak. Salah satu contoh iklan pemberitahuan adalah iklan keluarga. Contoh, kelahiran, ulang tahun, perkawinan, dan kematian, dan sebagainya. Itu pengumuman. Artinya dia mengumumkan. Pengumuman itu adalah sesuatu menginformasikan kepada seseorang tentang apa, misalkan tentang hajatan, misalkan tentang acara kematian, tentang kelahiran. Kalau kita di Bali tentang apa iklannya? Tentang misalkan tentang perkawinan, misalkan ada iklannya terpampang. Tentang kelahiran ada iklannya. Yang kedua, iklan undangan. Iklan yang berisi ajakan atau himbauan untuk mendatangi suatu acara. Ini biasanya resepsi, pernikahan, 3 bulanan, dan lain sebagainya. Kalian tentu sudah mengerti. Iklan layanan masyarakat. Iklan yang bertujuan memberikan penerangan atau penjelasan kepada masyarakat. Contoh iklan KB dan iklan bahaya narkoba. Nah, di sini sekarang kita menghadapi pandemi COVID-19. Banyak sekali iklan yang beredar. Tentang apa? Tentang mematuhi protokol kesehatan. Contohnya iklan memakai masker, jaga jarak, apalagi tentang mencuci tangan. Itu banyak sekali kita beredar. Pasti kalian sudah pernah melihat di TV, mungkin di jalan ada poster di sana tentang bagaimana kita menerapkan protokoler kesehatan. Iklan penawaran atau reklame. Iklan berisi menawarkan seperti menawarkan suatu barang atau produk. Ini yang paling sering kalian lihat. Kalau kalian menonton televisi, pasti ada iklan atau reklame. Sebelum acara dimulai, pasti ada iklannya. Itu adalah tujuannya menarik yang menonton atau membacanya membeli produk yang ditawarkan. Misalkan barang-barang niaga, barang-barang misalkan makanan, misalkan tentang properti, dan lain sebagainya. Iklan atau artikel. Bukan iklan artikel, iklan yang berisi informasi penawaran panjang yang diawali dengan perkenalan isi, keunggulan, dan penutup. Nah, berdasarkan penggunaannya, media iklan dapat digolongkan menjadi iklan radio dengan menggunakan efek suara. Berarti kita mendengarkannya saja. Kan kalian pasti tahu radio. Iklan media cetak dengan menggunakan efek gambar atau teks. Misalkan surat kabar, majalah, itu iklan media cetak namanya. Iklan televisi dengan menggunakan efek gambar, suara, dan teks yang kita tonton dari televisi. Kalau sekarang apa iklannya lagi? Nah, iklan lewat HP bisa. Kan sekarang kita memasuki milenial. Ya, milenial itu pasti yang kita atau anak-anak ini sudah memasuki lonjakan yang sangat begitu pesat. Hingga anak-anak mengenal handphone. Bapak dulu tidak mengenal handphone. Ya, di handphone itu kalian pasti kalau kalian menonton YouTube, misalkan sebelum video itu diputar pasti ada iklan di depannya. Pasti iklan itu singkat, padat, dan jelas. Kalau kalian tonton itu, gambarnya bagus sekali. Kita tidak skip, pasti kita menontonnya karena iklannya bagus. Tujuannya untuk menarik supaya menggunakan produk tersebut. Nah, tujuan iklan. Nah, ini memberitahukan kepada halayak ramai tentang suatu produk, memengaruhi halayak ramai tentang suatu produk, menyarankan seorang untuk membeli suatu produk yang diiklankan, memberikan informasi tentang produk, menarik ramai, dan lain-lain. Nah, tentunya ini sudah Bapak jelaskan di depan. Tujuan iklan. Tujuan iklan itu yang paling umum sekali adalah pembaca, menonton, atau yang mendengarkan iklan tersebut tertarik untuk membeli menggunakan
iklan tersebut. Jadinya dari bahasa iklan, videonya itu semuanya harus menonjolkan tentang kelebihan dari iklan tersebut. Tetapi penonjolan dari iklan tersebut tidak boleh berlebihan karena bisa menyebabkan hanya sekali si pendengar yang menonton video tersebut jika dipengaruhi membelinya hanya sekali karena terlalu berlebihan. Kelemahannya tidak diperhitungkan seperti itu. Nah, jadi kesimpulan dari iklan ini, iklan adalah suatu kegiatan atau suatu kegiatan untuk menawarkan barang sehingga khalayak ramai tertarik untuk menggunakan, membeli iklan tersebut. Pasti dari penjelasan Bapak tadi, mudah-mudahan anak-anak bisa mengerti. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video tentang iklan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi. Pada video kali ini, kita akan belajar Bahasa Indonesia, tema 3, subtema 1. Materi yang akan kita pelajari adalah iklan. Disimak baik-baik ya. Iklan merupakan suatu pesan tentang keunggulan suatu produk atau jasa yang dibuat seseorang atau perusahaan dan ditujukan kepada masyarakat. Iklan disajikan secara menarik dengan kata kunci dan gambar sesuai dengan tujuan iklan. Kata kunci merupakan kata singkat yang menggambarkan isi iklan. Bahasa yang digunakan pada iklan bersifat persuasif, yang artinya mengajak. Tujuannya agar masyarakat atau konsumen tertarik dengan pesan yang disampaikan iklan tersebut. Iklan berfungsi untuk menarik minat masyarakat untuk membeli atau menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Perhatikan contoh iklan berikut. Pada iklan ini terdapat kalimat iklan, "Cintai jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar, manfaat prima dengan rasa yang dahsyat." Tujuan iklan tersebut agar masyarakat mau mengonsumsi buah dan sayur demi kesehatan jantung. Unsur-unsur iklan. Di dalam iklan terdapat beberapa unsur. Mari kita perhatikan gambar iklan berikut. Di dalam iklan ini terdapat yang namanya nama produk. Kemudian ada kata kunci. Kata kunci biasa terdapat pada slogan. Yang ketiga ada keunggulan produk. Yang keempat ada harga. Dan yang kelima, ada nomor telepon yang bisa dihubungi atau alamat, di mana kita bisa mendapatkan produk ini. Kemudian ada kalimat penjelas atau keterangan gambar. Dan yang terakhir, ada gambar yang menarik. Itu dia unsur-unsur iklan. Ciri-ciri bahasa iklan. Bahasa yang digunakan pada iklan bersifat persuasif atau mengajak. Ciri-ciri bahasa iklan yang pertama adalah informatif. Artinya memberi informasi yang jelas barang atau jasa. Yang kedua, sugestif. Artinya kalimatnya menarik perhatian atau memberikan sugesti. Yang ketiga, komunikatif. Artinya bahasa yang digunakan mudah dipahami. Dan yang keempat, singkat, padat, dan jelas. Hanya menggunakan kata atau kalimat yang diperlukan saja, tapi kaya makna. Identifikasi iklan media cetak. Perhatikan gambar iklan layanan masyarakat. Di dalam iklan ini terdapat kalimat iklan, perilaku hidup bersih dan sehat, pangkal rumah tangga sehat. Jadikan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai gaya hidup. Mari kita identifikasi. Iklan cukup menarik dan tepat sasaran.
Iklan tersebut sangat efektif dan tepat sasaran, yaitu menghimbau masyarakat menerapkan pola hidup bersih. Iklan menggunakan kata-kata yang menarik, singkat, dan mudah dipahami sesuai ciri bahasa iklan. Iklan tersebut berfungsi sebagai himbauan agar menjadikan pola hidup sehat sebagai gaya hidup. Jadi, iklan ini merupakan iklan yang efektif. Demikian tadi materi iklan pada tema 3 subtema 1. Cukup sekian dari saya, sampai jumpa pada materi selanjutnya. Terima kasih. Nah, baik anak-anak, itu adalah sekilas tentang iklan. Nah, untuk tugas dari Bapak, sekarang anak-anak membuat suatu iklan seperti yang ada di video tadi. Boleh anak-anak menggunakan iklan yang ada di televisi, di media cetak, bahkan di radio. Nanti ini ada 2, yaitu pertama Pak nilai SBDP-nya tentang gambar kalian. Yang kedua bahasa Indonesia, yaitu ketepatan dalam menggunakan bahasa dalam iklan. Nah, untuk pelajaran hari ini Bapak cukup sampai di sini. Bapak akhiri dengan mengucapkan Prama Santi. Om Santi 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 Om.